Terus ngomong soal penyakit ini kan ada yang penyakit dari timbul diri sendiri sama kiriman. Nah, kalau yang dari diri sendiri itu sebabnya apa nih? Kalau penyakit yang ditimbulkan dari diri sendiri adalah penyakit yang berasal dari keburukan diri kita. Dari keburukan tuh apa sih? Dari penyakit hati kita. Rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, itu akan ditunggangi dengan jin dan juga setan itu. Karena penyakit hati itu bisa membuat berkamuflase menjadi penyakit medis. Dalam tubuh kita kan ada satu gumpalan darah, di mana ketika gumpalan itu berwarna kotor, seluruh organ tubuh kita akan dialiri darah kotor. Ketika gumpalan itu bersih, seluruh darah yang mengalir di tubuh kita akan menjadi darah yang bersih. Dan gumpalan itu adalah hati. Jadi kalau hati kita kotor, dia akan menghantarkan darah-darah yang kotor pula di seluruh tubuh. Makanya untuk orang yang masih hatinya sakit, baik sakit hati karena diri sendiri ataupun karena perbuatan orang lain, itu pasti penyakit akan lebih mudah menyerang daripada orang yang berpikir positif. Berarti vibes positif itu emang sangat diperlukan buat tubuh kita ya? Sangat diperlukan. Dari alam pikiran kita, alam sadar dan alam bawah sadar, itu bisa membuat diri kita sehat. Dan tidak hanya masalah tubuh saja, tentang impian pun juga seperti itu. Vibes positif itu sangat diperlukan. Ketika kita membuat alam pikiran bawah sadar kita berpikir tentang optimis suatu keinginannya, itu kita tinggal menjemput alam sadar kita. Misalnya saya ingin menjadi seperti Kak Alexa. Misalnya saya ingin menjadi presenter seperti Kak Alexa. Alam bawah sadar saya sudah menyatakan positif. Nanti alam sadar saya tinggal menjemput semua keinginan itu. Jadi vibes positif itu sangat diperlukan baik dari spiritual maupun juga lingkungan masyarakat. Oh, benar-benar. Karena lingkungan yang positif juga kan membawa diri kita juga ikut positif gitu kan, Kak? Betul, betul. Terus ada tadi penyakit kiriman ya, Kak. Nah, itu tuh gimana sih caranya penyakit itu tuh biar gak masuk ke tubuh kita gitu? Semisal ada orang yang berniat jahat sama kita gitu. Itu bisa nggak kayak gitu? Kalau penyakit kiriman itu ya bisa kita atasi dengan amalan-amalan, zikir-zikir yang sudah diajarkan. Jadi susunan-susunan zikir supaya kita itu mempunyai perbentengan diri. Rotib al-hadat, wirid latif, zikir-zikir khusus dari bacaan Al-Quran, termasuk juga ayat-ayat ruqyah itu. Itu membuat kita terbentengi dari segala gangguan-gangguan negatif. Jadi seprofesional pun apapun yang mengirimkannya, seprofesional pun pengirimnya, kalau diri kita ini vibes-nya positif, itu akan terpental, akan kembali, akan menjauh dari diri kita. Karena kiriman itu juga yang istilah kiriman-kiriman kayak jin penghalang jodoh, jin penghalang rezeki, jin penghalang rumah tangga. Sebenarnya mereka itu datang karena keburukan diri kita. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada jin yang tersesat. Jadi jin itu sebenarnya ditugaskan oleh para dukun-dukun itu untuk ke tubuh wanita lain. Tapi karena keburukan diri kita sendiri, jin itu lebih menyukai tubuh kita daripada yang akan dituju itu. Itu namanya jin penghalang yang tersesat. Yang kedua, karena dari keburukan diri kita sendiri. Kita membuka celah untuk mereka, kita dukung untuk membisiki kita menjadi jahat. Jadi tidak perlu takut. Seprofesional apapun di luar sana, si pengirim-pengirim buhul itu, kalau tubuh kita penuh cahaya Allah, maka semuanya akan kembali. Semuanya akan tertangguhkan. Jadi nggak perlu takut, karena Allah Maha Besar. Itu. Berarti semuanya akan terpental kalau kita bisa membentengi diri kita sendiri dengan bacaan. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.